Oke, kita akan mulai dari binding API dahulu. Nah, gimana sih caranya binding API? Saya jelaskan dulu, kenapa sih robot ini harus binding API dan kenapa kita memerlukan itu untuk menjalankan robot ini. Jadi binding API itu adalah proses di mana kita menempelkan akun exchanger di mana saat ini kita menggunakan Binance untuk prakteknya ke aplikasi Smart On Trade. Sehingga Smart On Trade ini menjadi asisten kita untuk melakukan open posisi dan sell posisi. Sekali lagi saya jelaskan, itu untuk melakukan open posisi dan sell posisi. Jelas ya? Nah, jadi Smart On Trade ini sebagai asisten kita. Asisten untuk di kripto, asisten untuk di Doge, asisten untuk di Forex, asisten untuk di cloud mining. Seperti itu. Seperti yang dikatakan Pak Peter tadi. Jadi kita punya banyak asisten, betul. Kita punya banyak asisten. Gitu. Untuk satu aplikasi kita sudah memiliki 4 asisten. Baik. Untuk awal kita akan proses gimana sih caranya untuk binding API. Binding API, teman-teman silahkan download dan login ke aplikasi Smart On Trade. Dan perlu diingatkan lagi, bagi yang sudah memiliki atau membeli akun robot, atau sudah membeli robot via website, maka dia berhak untuk membuka Smart On Trade. Nah, bagi teman-teman yang belum membayar atau belum membeli robotnya, maka teman-teman itu nggak bisa login ke Smart On Trade. Gitu. Meskipun teman-teman udah nge-download, login, itu nggak bisa. Dan pendaftarannya itu hanya menggunakan website di smartontrade.com. Gitu. Baik, kita mulai untuk praktek binding API untuk kripto. Pertama, kita buka menu kripto. Selanjutnya, kita buka. Di sini ada binding API, ada pengisian gas, ada menu robot. Nah, 3 menu untuk di kripto. 1 kita buka untuk binding API. Di sini untuk binding API itu ada 5 exchanger yang akan kita gunakan mungkin, tapi untuk yang toko kripto sepertinya kita akan disablekan karena si toko kripto saat ini tidak open API untuk robot di luar. Jadi ini nanti kita ganti untuk toko kripto mungkin ke Hotbit, kemungkinan akan ke Hotbit. Baik, untuk Binance, proses binding API-nya itu pertama buka menu binding API, terus buka Binance API binding. Nah, di sini teman-teman akan dilihatkan dengan menu atau kolom IP server. 1, terus ada kolom API key, terus ada kolom secret key. Nah, kolom ini adalah identitas atau kunci untuk exchanger Binance mengaitkan ke asisten Smart On Trade menggunakan proses binding API, diantaranya adalah API key dan secret key. Dan IP server kita itu harus juga disimpan di API key manajemen yang ada di Binance. Oke, kita copy yang ada di sini. Terus saya coba share untuk yang Binance sebentar. Saya stop dulu yang ada di sini. Sebentar. Sabar ya teman-teman kalau live begini. Oke, nah teman-teman silakan login ke manajemen API. Manajemen API itu ada di menu dan ini hanya bisa dibuka via website, tidak bisa dibuka via aplikasi.
Sekali lagi, ini hanya bisa dibuka via Binance.com. Hanya via Binance.com. Gitu. Jadi untuk aplikasi di Binance itu belum bisa manajemen API gitu. Jadi belum bisa membuat API key, belum bisa ngebinding dan seterusnya. Jadi teman-teman mau nggak mau itu harus membuka via website. Bisa menggunakan browser handphone bisa, bisa menggunakan browser laptop bisa, seperti itu. Yang jelas via website atau via browser. Nah, pertama buka menu yang ada tanda orangnya seperti ini atau user profile, terus pilih API management, maaf, oke, API management, aduh, sorry, oke, sebentar saya geserkan dulu ini ya. Nah, API management itu diklik. Tampilan awalnya itu adalah ini. Tampilan awalnya itu adalah ini. Nah, teman-teman tinggal di sini melakukan pembuatan API, pembuatan API. Nah, teman-teman bisa di sini misalkan smart on trade atau robot trading. Boleh, bebas, tergantung. Dan di sini teman-teman bisa melakukan binding API banyak seperti itu. Bukan cuma satu. Ketika ini dibuat, misalkan smart on trade 2. Ini teman-teman akan diminta untuk melakukan verification melalui email dan Google Authenticator. Silakan buka emailnya, klik di sini dahulu, terus buka email. Setelah buka email, nanti masukkan kodenya, terus buka aplikasi Google Authenticator-nya, masukkan lagi, baru submit. Nah, prosesnya memang sangat secure banget dibikin oleh Binance. Jadi artinya tidak sembarang orang bisa membuat API key. Hanya orang yang punya akses terhadap Binance tersebut atau akun tersebut yang bisa membuat API key. Jadi pastikan email dan Google Authenticator memang dipegang oleh teman-teman semua dan jangan di-share ke orang yang bukan haknya. Seperti itu. Baik, setelah itu dibuat, maka akan muncul di bawah, akan muncul API key dan secret key-nya. Karena di sini itu bintang-bintang karena sebelumnya saya sudah membuatnya. Akan muncul bintang-bintang seperti ini. Terus teman-teman silahkan edit restriction atau nah bagian di sini. Edit restriction atau ubah batasan. Nah, ubah batasan di sini silakan teman-teman checklist untuk enable spot dan margin trading. Pastikan ininya di checklist. Baik, setelah itu IP server yang ada tadi di aplikasi Smart on Trade itu di copy semuanya ke sini. Di copy. Nah, di sini di Smart on Trade kan menggunakan 5 server, 1 2 3 4 5, itu semuanya harus di copy. Gitu. Nah, setelah di copy, maka klik confirm, terus tekan save. Jika teman-teman di sini sudah misalkan melakukan pembuatan atau perubahan pembatasan, di sini teman-teman ketika melakukan save itu akan diminta untuk verifikasi kembali. Diminta untuk verifikasi kembali apakah itu nanti bisa lewat email atau Google Authenticator. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman jika API key dan secret-nya sudah muncul, ini tinggal di copy untuk API key. Saya stop share, saya pindah lagi ke aplikasi. Oke, nah itu tinggal dipastikan di bagian API key dan secret key. Nah, setelah dipastikan atau disalin, lalu disimpan, itu tinggal tekan kalau misalkan yang memang baru awal pertama kali, maka di tulisan bawahnya adalah binding. Nah, ketika proses binding, jika permisinya benar, terus IP yang ditempelkannya benar, maka akan muncul notifikasi seperti success binding. Notifikasi hijau yang tadi ada di bawah akan muncul yaitu success binding. Seperti itu. Jika proses bindingnya berhasil, maka balance teman-teman itu akan terbaca pada menu robot.
Gitu. Nah, jika sudah terbaca pada menu robot, maka itu sudah ready. Artinya, robot ini sudah bisa berjalan. Contoh, saya contohkan ya. Saya coba mulai trade untuk inch USDT pairing-nya. Di sini margin call-nya open, trade style-nya cycle, first buy-nya 10, maka tinggal klik start trade, maka robot running. Nah, di depan itu akan muncul. Seperti itu. Nah, itu untuk proses binding robot itu sudah berhasil, maka robot sudah bisa berjalan. Nah, bagi teman-teman yang nggak ngerti, ini saya harus milih koin mana sih gitu. Sorry, milih koin mana untuk memulai trading? Ada yang hijau, ada yang merah. Jadi sebetulnya untuk di kripto, meskipun dia ada di posisi hijau, itu belum tentu akan menguntungkan bagi kita. Karena bisa jadi di kripto ini, ketika posisinya hijau, itu dia sudah menyentuh all time high. Atau harga tertinggi market pada hari itu, atau pada saat itu. Jadi kemungkinan dia bisa downtrend, itu bisa jadi. Jadi teman-teman ketika bingung, ingin memilih koin mana, silahkan klik auto trade robot. Nah, di sini ada pilihannya, mau $100, mau $500, mau $1.000, mau $1.500. Nah, ini disediakan. Seperti itu. Contoh misalkan saya mulai untuk $100. $100 ini untuk 2 pairing. Artinya 2 pairing ini robot artificial intelligence-nya akan memasangkan 2 pairing. 2 pairing koin-koin yang memang potensial untuk robot untuk menghasilkan profit. Tinggal klik. Dan ini ada konfirmasi, apakah Anda setuju? Confirmation, are you sure? Apakah Anda yakin? Tinggal tekan OK. Maka akan muncul auto trade running. Ketika auto trade running, teman-teman bisa melihat di sini ada robot dengan span 100 itu sedang running. Dan kita tekan home, maaf, ke back. Nah, di sini udah ada posisi cost sama YFI yang sudah terbuy oleh auto trade. Seperti itu. Itu untuk auto trade. Jadi teman-teman nggak usah bingung harus milih koin mana yang memang potensial untuk masuk. Untuk teman-teman semua boleh di mute. Oke. Baik, untuk teman-teman semua boleh bantu di mute. Terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi teman-teman bagi yang memang kebingungan harus memilih koin mana, tinggal klik auto trade, maka robot smart on trade akan memilihkan koin yang potensial menghasilkan profit. Seperti itu. Nah, itu untuk auto trade sudah cukup jelas ya. Mungkin nanti ada pertanyaan, silakan itu di akhir. Mungkin lanjut langsung pertanyaan kali Panggil supaya pas nggak lewat ya. Ini real time antara kita punya pengambilan position dengan di Binance atau ada jeda? Real time Pak, bisa saya contohkan ya. Baik. Di sini saya buy price untuk cost USDT itu di harga 0,02. Kita cek di trade history saya. Maaf, saya stop share untuk handphone. Saya balik lagi share ke Binance. Saya buka spot order. Baik, di sini ada order history. Nah, cost USDT saya beli di harga 0,02. Malam ini ya, 0,02. Jadi memang real time. Tidak ada jeda. Ketika klik, dia langsung memakai harga yang ada di sini. Atau yang harga aktual di market. Seperti itu. Nah, ini historicalnya. Seperti itu. Balik lagi, saya coba balik lagi ke handphone. Oke, saya buka smart contract. Nah, di sini juga terlihat untuk cost USDT itu 0,02 untuk price-nya. Meskipun saat ini masih dalam keadaan belum menghasilkan atau belum hijau. Ini tinggal kita tunggu naik saja seperti itu. Nah, itu untuk auto trade robotnya.
Baik, selanjutnya mungkin saya lanjutkan ke robot Doge seperti itu. Atau ada pertanyaan dahulu untuk kripto atau saya lanjutkan dulu ke robot Doge? Mungkin sambil lanjutkan, nanti teman-teman kalau ada pertanyaan boleh di chatting ya. Baik, oke. Saya selanjutkan untuk robot Doge. Nah, untuk robot Doge, teman-teman bisa langsung buka pada menu robot di bagian Doge. Nah, di sini apa sih robot Doge itu? Jadi robot Doge ini lebih ke high and low game. Kalau teman-teman tahu dulu itu ada Triple Nine Dice. Saat ini kita menggunakan brokernya Prime Dice. Jadi dia ini lebih ke menghasilkan Doge per detik. Menghasilkan Doge per detik. Jadi bisa saja loss, bisa saja profit. Nah, tergantung settingan yang akan kita buat. Nah, di sini prosesnya sama, menggunakan API key. API key-nya kemana sih? Nah, oke, kita tunjukkan pembuatan API key-nya kemana. Saya coba stop share screen. Saya buka Prime Dice. Oke, di sini ada akun saya yang sudah terdaftar. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan bot Doge, pastikan daftar menggunakan link yang diberikan oleh perusahaan. Jika tidak menggunakan link yang diberikan oleh perusahaan, maka robot tidak akan berjalan. Jadi pastikan teman-teman daftar menggunakan link yang diberikan oleh perusahaan. Seperti itu. Nah, oke. Di sini saya sudah login, di sini sudah ada balas. Jadi proses untuk depositnya gimana sih ke Prime Dash ini? Kalau ke Binance mungkin teman-teman sudah bisa tahu ya. Kalau untuk ke Doge, di sini teman-teman tinggal buka wallet. Sebetulnya di Prime Dash ini banyak ya. Ada BTC, ETH, LTC, dan seterusnya. Tapi kita hanya menggunakan satu currency, yaitu menggunakan Doge. Nah, ini wallet Doge teman-teman yang ada di Prime Dice. Kelihatan ya? Nah, ini wallet teman-teman yang ada di Prime Dice. Baik, kita buka. Bagi teman-teman, gimana sih caranya ngebinding API dari Prime Dice ke Smart On Trade? Tinggal buka menu profile atau nama username di sini. Terus buka setting. Terus buka API. Terus tinggal klik reveal. Nah, ketika diklik reveal, akan muncul token API kita. Token API kita yang ada di Prime Dash. Nah, ini tinggal di copy. Teman-teman silakan copy, tinggal diklik di sini. Terus buka lagi aplikasi yang ada di Smart On Trade. Nah, pastikan pada kolom API key yang ada di sini. Setelah itu klik login. Nah, jika sudah berhasil, maka username teman-teman itu akan terbaca pada kolom kanan. Seperti yang sama saya buka tadi di website, di sini ada username saya. Terus, gimana tinggal, setelah ini berarti proses binding API teman-teman itu sudah selesai. Jadi artinya, robot Doge Smart On Trade itu sudah connect ke Prime Dice. Nah, seperti robot kripto, jadi robot Doge ini akan melakukan high and low pada Prime Dice menggunakan Smart On Trade. Nah, tinggal kita mengatur settingannya mau bagaimana. Di sini semua settingan ada ya. Nanti kita kasih settingan yang memang low risk, tapi cukup menghasilkan minimal 1%. Minimal 1%. Minimal 1%. Tapi kita untuk bot Doge ini 1% per hari itu sangat sudah cukup. Sangat sudah cukup. Seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin menghasilkan lebih banyak ya silahkan tinggal uji trading uji settingan yang ada di sini. Ini banyak banget settingannya.
Nanti kita akan coba jelaskan pada next sesi apa aja sih settingan yang ada di sini. Di sini kan banyak banget, ada martingale, ada back to base trade, ada profit streak, ada loss streak, maximal trade, dan seterusnya. Nah, saya di sini sudah membuat settingan paling standar. Delay profit saya ubah ke 10 second karena saya ingin melakukan semi manual. Terus delay loss-nya ini saya juga setting untuk 10 second atau 10 detik. Terus change-nya saya gunakan di angka 92,6 dan satu lagi 92,6. Terus base trade-nya saya coba di angka 2 doge dulu. Terus pastikan ketika melakukan settingan di sini, teman-teman klik tombol kuning gambar save yang ada di pojok kanan bawah. Nah, ini kelihatan yang ada di sini. Setelah itu, teman-teman tinggal start trade. Nah, karena saya melakukan ini jedanya 10 detik, jadi sebetulnya ini bisa otomatis terus berjalan per detik, tapi saya pengen saya memang terbiasa melakukan klik start, setelah hijau klik stop, klik start, setelah hijau klik stop, seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat di sini saya trade 2 doge itu menghasilkan 0,1 doge. Seperti itu. Karena base trade saya ada di angka 2 doge. Coba saya setting 10 doge. Lalu tekan save lagi. Start. Oke, saya stop lagi. Nah, ketika teman-teman melakukan trading 10, payout-nya itu 10,65, maka profit teman-teman adalah 0,65. Seperti itu. Jadi menurut saya pribadi yang sudah mencoba ini cukup lama, artinya untuk mendapatkan 0,5 sampai 1% per hari itu sangat possible dengan settingan yang saya gunakan ini. Seperti itu. Tapi pernah nggak saya loss lebih dari 5% dengan settingan ini? Pernah. Tapi menurut pengalaman jarang terjadi. Seperti itu. Saya coba setting lagi ke 1 doge. Saya start lagi, klik stop, start lagi, klik stop, dan seterusnya. Saya melakukan terbiasa seperti itu. Karena untuk membaca insting. Kalau teman-teman sudah terbiasa membaca tabel yang ada di bawah ini, teman-teman sudah bisa membaca, oh ini kayaknya waktunya merah nih, gitu. Jadi teman-teman bisa mencegah hal itu terjadi karena sudah terbiasa membaca tabel yang ada di bawah. Klik start, klik stop, klik start, klik stop, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, teman-teman juga bisa melakukan buy persen. Kalau tadi saya menggunakan base trade-nya itu 1 atau 1 doge, saya rubah menjadi base use persen. Artinya 1% dari 978 doge. Saya klik save, berarti mungkin sekitar 10 ya. 10 doge. Sorry. Oh ya, sudah berjalan tadi, ada di bawah. Sudah menghasilkan 0,6. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini tadi balance saya ada 970 ya kalau nggak salah. Mungkin 978, ini saya sudah menghasilkan, oh kayaknya lebih deh. 970-an, ini sudah 980. Seperti itu. Nah, itu untuk robot doge. Jadi teman-teman, di dalam aplikasi ini, teman-teman cukup bayar 1, itu sudah mendapatkan yang saat ini ready ya. Yang saat ini ready itu adalah kripto dan doge. Jadi teman-teman itu tidak usah membayar doge lagi, membayar kripto lagi untuk menggunakannya. Cukup membayar 1 kali, itu sudah mendapatkan banyak robot.